Sebagai benua terdatar, Australia sebenarnya punya lapisan tanah paling tua yang tidak begitu subur. Tapi ada satu pegunungan di bagian barat benua kecil ini yang punya iklim tropis sedang dan sangat cocok untuk kegiatan berkebun. Daerah inilah yang kemudian dimanfaatkan dengan baik oleh para Aussie untuk menghasilkan produk buah-buahan kualitas ekspor. Nah, hari ini Unyil akan ajak kalian keliling Australia untuk belajar banyak hal dari negeri kanguru ini. Termasuk jalan-jalan ke kota ternyaman di dunia. So, siapkan diri kalian ya, karena sekarang waktunya keliling dunia bareng Unyil. Sebagai negara dengan tingkat keanekaragaman hayati cukup tinggi, Australia juga dikenal unggul dalam bidang pertanian dan perkebunannya. Selain menjadi produsen gandum dan tebu terbesar ketujuh di dunia, negara persemakmuran Inggris Raya ini juga terus mengembangkan sektor perkebunan mereka. Di wilayah Tenggara dan Barat Daya yang bersuhu sejuk dan lembab, ada banyak lahan yang cocok untuk perkebunan buah dan sayuran. Seperti anggur, apel, beri, pir, jeruk, dan aprikot. Semua buah-buahan ini menjadi komoditas ekspor utama Australia ke banyak negara di Asia. Bulan Juni hingga November adalah musimnya buah jeruk. Meskipun negeri kanguru ini tidak punya tanaman jeruk yang khas, tapi ada banyak jenis tanaman jeruk yang bisa tumbuh subur di sini. Seperti jeruk mandarin, navel, dan sitrun atau lime. Untuk urusan jeruk, Australia bahkan menjadi salah satu penyuplai terbesar bagi negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Wah, pasti kalian juga sering lihat kan jeruk Australia ini di supermarket? Nah, seperti apa sih budidaya tanaman jeruk di Australia? Terutama jeruk nipis atau lime yang kaya vitamin C ini. Biar nggak penasaran, ikut Unyil yuk! Wah, mumpung lagi musim jeruk nipis nih, ikutan panen ah. Lumayan nih buat nyambel di rumah. Aduh, berat banget sih ini tangga. Si Unyil nggak mau bantuin lagi. Woi Nyil! Aduh. Ih, apaan sih Mbul? Sakit tahu. Ah, ngapain sih bawa-bawa tangga segala? Mau benerin genteng ya? Kok genteng sih? Buat panen jeruk inilah. Kalau pohonnya tinggi kan enak Nyil, tinggal pakai tangga. Ya ampun, gak usah kali Mbul. Pohon jeruknya kan gak tinggi, tinggal dipetik aja nih. Ya, bilang dong dari tadi. Capek tau Nyil bawa-bawa tangganya. Yaudah deh, Embul pulangin dulu tangganya. Aduh, maaf Nyil. Mbul, kira-kira dong bawanya. Main sodok aja. Namanya juga tangga, kalau bisa dilipet sih enak. Dari 6 jenis jeruk yang ada di dunia, ada satu jenis yang paling populer dan punya nilai ekonomi tinggi, yaitu sitrus. Salah satu spesiesnya adalah Citrus aurantifolia atau jeruk nipis. Kalau di dunia internasional, jeruk yang tidak dapat dikupas kulitnya ini disebutnya lime. Selain cocok dibuat minuman, air sarinya yang super asam juga bisa loh digunakan untuk perasa masakan. Pohon jeruk nipis bisa tumbuh hingga setinggi 3 meter. Buahnya baru bisa dipanen saat umur 2 tahun setelah tanam. Sama seperti negara maju pada umumnya, kegiatan berkebun di Australia juga sudah menggunakan teknologi canggih loh. Mulai dari menanam sampai panennya pun menggunakan mesin. Proses pasca panen pun sangat diperhatikan untuk menjaga kualitasnya. Jeruk disortir untuk memisahkan yang bagus dengan yang tidak bagus. Bagian kulit jeruk juga perlu dibersihkan dengan air sabun, biar bersih dan bebas kuman. Setelah itu, jeruk masuk ke mesin grading untuk dipisahkan berdasarkan ukurannya. Jeruk nipis punya banyak sekali manfaat untuk kesehatan kita.
Kandungan vitamin C dan juga mineralnya sangat baik untuk menjaga sistem kekebalan tubuh biar nggak gampang sakit. Caranya cukup dengan meminum air perasan jeruk nipis ini setiap hari. Selain itu, jeruk nipis ternyata juga bermanfaat untuk kecantikan wajah loh. Karena bisa mengatasi kelebihan minyak pada kulit wajah, serta menghilangkan jerawat yang mengganggu. Sifat asam air jeruk ini pun juga diketahui ampuh mengontrol kelebihan asam lambung penyebab MAH. Wah, banyak banget kan khasiatnya. Oke deh, lanjut. Setelah dicuci bersih, jeruk-jeruk ini akan masuk ke mesin ekstraksi untuk pemisahan kulit dan bulirnya. Pada mesin ini kulit jeruk yang tebal akan ditipiskan dengan pisau berbentuk silinder. Tujuannya untuk memudahkan saat proses pemerasan nanti. Secara otomatis jeruk kemudian didorong ke mesin pemeras ini. Wah, air jeruk nipisnya banyak banget tuh. Ampas sisa pemerasannya pun akan langsung dibuang ke tempat lain. Biar terasa segar dan tidak pahit saat diminum, air perasan jeruk nipis ini masih perlu dicampur dulu dengan air gula. Wah, jadi nggak sabar nih pengen nyobain. Wah, mumpung jalanan lagi sepi nih, coba ngebut dulu pakai motor. Asik. Jadi berasa kayak Valentino Rossi nih. Aduh, capek banget nih habis berkebun. Tiduran dulu Kalau sambil minum es jeruk nipis, pasti seger nih. Jadi ngantuk nih kena semilir angin. Ngeng, cihuy. Asik. Embul cobain jumping 1, 2, 3. Hiat. Aduh. Waduh, Ih, ada orang tuh. Mul, ngapain sih Mul? Gangguin orang lagi Nyil, istirahat aja. maaf. Air perasan jeruk nipis yang masih berwarna hijau ini harus disuling dan dikembalikan ke warna aslinya dulu melalui pipa-pipa ini. Tujuannya supaya tidak terpapar udara secara langsung dan terkontaminasi kotoran yang dapat mengubah cita rasanya. Proses ini butuh waktu sekitar 2 jam pada suhu minus 4 derajat Celcius. Dengan cara ini air ekstrak jeruk nipis akan steril dari bakteri sehingga bisa tahan lebih lama. Nah, ini dia sirup jeruk nipis ala Australia. Terlihat lebih kental kan? Karena sudah ada campuran air gulanya. Pindahkan sirup ke tangki penampungan berkapasitas 5.000 liter ini. Di tangki ini petugas quality control akan mengecek warna sirupnya apakah sudah sesuai standar atau belum. Selain itu, uji kualitas lainnya pun juga perlu dilakukan, seperti tingkat kekentalan, keasaman, dan juga cita rasanya. Sirup jeruk nipis yang sudah dinyatakan lolos oleh bagian quality control ini selanjutnya bisa langsung dikemas. Asik. Daripada bersepeda, mendingan naik Segway. Gak capek. Iya. Aduh, berat banget nih ngayuhnya. Kalau jalannya lambat begini kapan nyampenya nih? Kebut Loh, si Embul mau kemana tuh? Embul, awas! Wah, minggir Nyil! Aduh, si Embul main tabrak aja nih, rusak deh Segway Unyil. Aduh, kamu sih ngalangin jalan. Embul bawa botol banyak nih, jadi susah beloknya Nyil. Lagian ngapain sih Embul, bawa botol segala? Bahaya tahu, naik sepeda sambil bawa-bawa gitu. Ini botol sirup Nyil, mau dianterin ke pabrik. Udah ditungguin tuh sama orangnya. Embul duluan ya Nyil. Tunggu Embul, Segway Unyil rusak nih. Ikut nebeng dong Embul. Ya ampun. Yaudah deh, ayo. Pengemasannya pakai botol-botol ini nih. Sebelum digunakan, botol harus kita bersihkan dulu dengan mesin cuci. Dalam waktu 1 jam mesin canggih ini bisa mencuci hingga 30.000 botol sekaligus. Hebat kan? Mesin akan mencuci setiap botol menggunakan air hangat bersuhu 30 derajat Celcius dengan metode putaran atau rotasi. Tuh, mirip roller coaster kan? Proses pencucian ini butuh waktu sekitar 10 menit sampai semua botol-botol bersih dan steril.
Oh iya, botol-botol yang akan digunakan untuk mengemas sirup jeruk nipis ini sudah memenuhi standar food grade loh. Jadi dijamin aman. Oke deh, sekarang waktunya proses filling atau pengisian sirup ke dalam botol. Mesin filling yang digunakan sudah dirancang khusus agar bisa bekerja lebih cepat dan tepat. Lihat saja tuh, cepat banget kan isinya. Dijamin deh, nggak ada setetes pun sirup yang tumpah. Mesin ini sanggup bekerja selama 8 jam nonstop untuk mengisi 30.000 botol per jamnya. Botol yang sudah terisi sirup kemudian dibawa melewati mesin sealing untuk dipasangi tutup. Proses yang cepat mulai dari pengisian sampai pemasangan tutup inilah yang menjaga kualitas sirup buatan pabrik ini. Karena semakin cepat botol diisi dan ditutup, semakin kecil juga resiko kontaminasi bakteri pada sirup. Botol-botol ini selanjutnya melewati sensor otomatis untuk pengecekan volume. Kalau ada botol yang isinya kurang atau lebih, maka secara otomatis akan terlempar untuk dipisahkan. Botol sirup yang tidak memenuhi standar ini tidak boleh dibawa pulang ya, karena akan diproses lagi dari awal agar tidak ada yang terbuang. Proses selanjutnya adalah pengeringan botol menggunakan mesin uap bersuhu 34 derajat Celcius. Proses ini untuk menghangatkan sirup agar tidak timbul uap dingin pada sisi luar botol. Butuh waktu sekitar 1 jam untuk mengeringkan 30.000 botol ini dalam 1 kali proses. Oke deh, sekarang waktunya memasang label pada semua botol sirup. Yap, masangnya juga harus pakai mesin dong, biar cepet. Jangan lupa, tempel juga label keterangan yang mencantumkan komposisi bahan, kandungan nutrisi, cara penyajiannya, dan yang paling penting, tanggal kadaluarsanya. Kemas botol sirup dalam karton. Setiap karton berisi 8 botol sirup ukuran medium. Sirup jeruk nipis buatan pabrik ini selanjutnya akan dikirim ke supermarket-supermarket yang ada di seluruh wilayah Australia. Tapi semua hasil produksi sirup ini tidak dipasarkan dalam waktu bersamaan. Sebagian ada yang disimpan di gudang untuk persediaan selama setahun. Jadi meskipun sedang tidak musim jeruk, persediaan sirup nipis di negeri kanguru tidak akan pernah habis. Orang-orang Australia sendiri lebih senang mengkonsumsi sirup jeruk nipis ini saat musim panas. Karena rasa manis asamnya terasa lebih segar kalau diminum dalam keadaan dingin. Wah, kalau di negara tropis kayak Indonesia sih, minum jeruk nipis kapan aja pasti seger tuh. Iya nggak? Nyil, mesinnya jalan sendiri tuh Nyil. Cabut yuk, buruan. Tenang aja Bul, mesin itu kan udah diprogram, jadi nggak mungkin nabrak kita. Hah? Diprogram? Siapa yang program Nyil? Di sini nggak ada orang kok. Wah, jangan-jangan ada hantunya Nyil. Ih, serem. Ih, apaan sih Bul? Ini tuh mesin forklift otomatis Bul, yang sudah diprogram seperti robot. Tugasnya membawa barang ke gudang, terus menyusunnya sesuai urutan yang tepat. Hebat kan? Robot kayak gitu kan cuma ada di film Nyil. Kalau yang ini pasti ada hantunya nih. Ih, Embul jadi merinding Nyil. Ya ampun si Embul, dibilangin gak percaya. Kebanyakan nonton film horor nih. Ayah. Mau tahu kota ternyaman di dunia? Kota ini ada di benua kecil Australia loh. Mulai dari lingkungannya, tata kotanya, hingga sistem dan fasilitas-fasilitasnya benar-benar bikin nyaman. Nggak cuma buat warganya saja, tapi juga buat para wisatawan yang datang ke kota ini. Penasaran? Tetap di Unyil Keliling Dunia ya.